Halo para investor saham, selamat datang kembali di Wawasan Cerdas. Coba deh, simpan dulu coretan teknikal basic kalian. Karena dalam paparan kita kali ini, kita nggak cuma sekedar nebak-nebak arah grafik, kita bakal langsung nyadap isi kepala para bandar dan institusi raksasa. Karena, ingat pepatah wajib kita, investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian bunga yang paling baik. Serius, ini fakta matematis. Kalau kalian udah tahu kemana smart money ini mengalir, sebelum retail lain sadar, kalian udah menang banyak di market. Tapi sebelum saya bongkar alfa data tingkat dewa hari ini, pastikan kalian dukung channel Wawasan Cerdas ya. Jangan cuma jadi penonton diam-diam dong. Yuk tekan tombol hype-nya, like, share, dan subscribe sekarang juga. Udah? Mantap, mari kita mulai. Agenda kita hari ini cukup padat. Pertama, rapor penutupan Bursa Asia. Kedua, super siklus teknologi Asia Timur. Ketiga, valuasi premium pasar India. Keempat, pesta komoditas Asia Tenggara. Kelima, anomali merah bursa Vietnam. Dan keenam, strategi ganda uang pintar. Perhatikan baik-baik ya, karena saya akan tunjukkan apa yang sebenarnya lagi dikerjakan oleh para bandar. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Rapor penutupan Bursa Asia papan skor 22 Mei. Coba perhatikan data penutupan Jumat 22 Mei 2026 ini. Lautan hijau kan? Geopolitik yang mulai mereda bikin market terbang. Nikkei melesat 2,68%, IHSG kita memimpin ASEAN dengan 1,10%. Sensex dan STI juga naik stabil. Dari 10 indeks utama ini, cuma ada satu yang berdarah sendirian nih. VN Indeks Vietnam minus 1,04%. Kenapa dia merah sendiri? Nanti kita bahas. Tapi ingat ya, lautan hijau ini bukan berarti bandar lagi asal borong saham tutup mata. Nggak gitu mainnya. Uang asing itu nggak pernah bergerak acak kawan-kawan. Ada divergensi aliran modal yang sangat kalkulatif di sini. Sederhananya, institusi raksasa ini lagi muter portofolio mereka kedua keranjang. Ngejar saham-saham growth dan teknologi di Asia Timur, sambil nyerok saham-saham value dan komoditas yang lagi diskon di Asia Tenggara. Masuk ke bagian 2, super siklus teknologi Asia Timur. Euforia teknologi. Gila, coba lihat angka monster ini. 63.339,07. Nikkei 225 Jepang baru aja ngejebol resisten masif ini dengan lompatan 2,68% dalam sehari. Kalian pikir ini cuma pemulihan domestik biasa? Enggak dong, ini adalah definisi nyata dari euforia pasar yang absolut. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian apa yang diincar uang besar. Kalian pikir mereka beli saham Jepang sama Korea cuma buat gaya-gayaan? Ini adalah akumulasi institusional yang super agresif di sektor ekspor teknologi tinggi masa depan, semikonduktor, otomasi, dan AI. KOSPI di Korea Selatan juga mengonfirmasi hal yang sama, mengekor naik 0,41% ke 7.847. Kita lanjut ke bagian 3, valuasi premium pasar India, pengeluaran yang masuk akal. Nah, yang paling menarik dari data ini adalah di atas kertas, Sensex dan Nifty 50 cuma mencetak kenaikan moderat di kisaran 0,3%. Tapi pasar India ini memang terkenal selalu mempertahankan rasio PE yang tinggi. Kenapa asing tetap mau masuk ke barang mahal? Karena mereka melihat kualitas. Investor rela bayar harga premium karena PDB domestik India itu sangat solid. Apalagi didukung transisi mereka menuju pusat manufaktur global. Harganya mahal tapi barangnya terbukti bagus. Smart money nggak pelit buat kualitas. Camkan itu. Bagian 4. Pesta komoditas Asia Tenggara, kembalinya selera resiko. Mari kita bawa fokusnya kembali ke pasar negara berkembang. Kawasan ASEAN bergerak sangat kompak di zona hijau. Selera risiko investor asing udah balik lagi. Dan tebak siapa yang jadi bintang utamanya? IHSG memimpin di 6.162,05 dengan kenaikan impresif 1,10%. Asing lihat pasal kita ini kayak barang super berharga yang lagi undervalued. Terus apa aja nih yang diborong? Uang pintar ngalir deras ke Big Four perbankan sama sektor energi dan pertambangan. Emiten kayak ADARO, ITMG, SSA, Brand sampai DSSA jadi target utama. Dana asing ngebidik emiten-emiten ini sebagai proksi untuk dapetin dividen gede, sekaligus hedging alias lindung nilai buat ngadepin inflasi. Saya kasih tahu persis stikernya biar kalian tahu saya ngomong berdasarkan data.
Di belahan ASEAN lainnya, STI Singapura dan KLCI Malaysia naik cukup stabil berkat sektor perbankan dan telekomunikasi mereka yang nawarin yield rutin, sementara itu SET Thailand dan PSA Filipina akhirnya bisa napas lega gara-gara tekanan dolar AS mulai mereda. Bagian 5. Anomali merah Bursa Vietnam, pendarahan terisolasi. Nah ini dia si anomali merah muda kita. VN Index Vietnam anjlok 1,04% saat yang lain lagi pesta. Kenapa tuh? Jawabannya jelas. Ini sama sekali bukan kepanikan makroekonomi. Penurunan ini dipicu oleh profit taking dan rumitnya proses restrukturisasi utang di sektor properti dan finansial domestik mereka yang memang volatil. Jadi pendarahan ini sifatnya sangat terisolasi alias cuma masalah internal rumah tangga mereka aja. Terakhir, bagian 6, strategi ganda uang pintar playbook utama. Jadi, poin krusial dari semua data hari ini adalah smart money atau para wealth institusi ini lagi mainin strategi ganda. Di satu sisi, mereka agresif ngejar untung capital gain dari ledakan teknologi di Jepang dan Korea Selatan. Tapi di sisi lainnya, mereka ngamanin portofolio dengan ngunci saham-saham value di pasar yang lagi diskon buat dapetin dividen solid, kayak perbankan dan energi di Indonesia sama Singapura. Gaspol di growth, ngerem pakai dividen. Masterpiece banget strateginya. Bagaimana valuasi indeks Asia secara PE dan PBV? Kita bedah di segmen selanjutnya. Pastikan kalian tetap stay di channel Wawasan Cerdas ya, karena perjalanan kita belum selesai. Oke, halo semuanya. Selamat datang di sesi bedah valuasi kita hari ini. Langsung aja ya, siapkan catatan kalian, kencangkan sabuk pengaman karena kita bakal bongkar habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka pasar saham Asia. Kita nggak akan buang waktu bahas rumor murahan atau tebak-tebakan arah angin. Hari ini kita pakai data keras. Kita mau lihat estimasi proyeksi untuk Mei 2026. Sebagai investor saham, kalian itu wajib tahu di mana posisi uang kalian sebenarnya. Apakah lagi nyangkut di tempat yang kemahalan karena euforia doang, atau justru lagi nongkrong di permata tersembunyi yang salah harga? Let's go! Coba resapi kutipan tajam ini. Kalau kalian masih cuma ngeliatin poin indeks merah dan hijau doang, mending uangnya ditaruh di deposito aja deh. Serius loh. Jangan jadi investor amatir. Kalau kalian bangun pagi cuma buat ngecek IHSG lagi hijau atau merah tanpa tahu apa mesin penggerak di baliknya, ya maaf-maaf aja, kalian itu lagi main judi, bukan investasi. Investor sejati yang cetak profit konsisten itu selalu menggali fundamental buat nemuin peluang emas dan menghindari jebakan Batman di pasar. Kalian ada di sini karena pengen jadi pemenang kan? Bukan sekedar ikut-ikutan. Nah, buat jadi pemenang, kalian butuh alat deteksi kebohongan pasar paling mutakhir. Apa itu? Price to Earnings Ratio, alias PRI, dan Price to Book Value, atau PBV. Dua metrik ini ibarat kacamata tembus pandang kalian. PE ngasih tahu seberapa mahal kalian rela bayar buat tiap rupiah laba yang dicetak perusahaan. Terus PBV, dia nunjukin seberapa besar premium yang kalian bayar di atas nilai aset bersihnya. Udah, dua ini aja. Menggunakan pendekatan valuasi fundamental, lewat dua metrik ini tuh ngasih perspektif yang jauh banget lebih jernih. Ini benar-benar satu-satunya cara buat nembus euforia pasar yang kadang lebay dan memetakan lanskap Asia dengan akurat. Sekarang, mari kita gelar peta medan perangnya buat estimasi Mei 2026. Kita punya 9 negara di sini. Coba lihat India, PE di 22,5 kali dan PBV 3,6 kali. Ini fix masuk kategori super premium dan kemahalan. Terus ada Jepang yang juga nangkring di kategori premium growth. Geser ke tengah, kita punya Thailand, Malaysia, dan Filipina yang anteng-anteng aja di area fair value. Nah, turun ke bawah, ada Singapura dan Korea Selatan. Ini zona deep value, PBV-nya nyaris menyentuh angka 1. Gila kan? Dan tentu aja, jagoan kita, IHSG Indonesia, duduk manis di PE 14,2 kali dan PBV 1,9 kali. Di atas kertas sih kelihatannya wajar atau malah lagi diskon. Tapi tahan dulu, nanti kita bakal bongkar rahasia gelap di balik angka IHSG ini. Oke, kita bedah satu persatu ya secara struktural. Kita mulai dari puncak rantai makanan, kasta premium. Di sini temanya adalah euforia versus reformasi. Ini tuh area eksklusif di mana euforia pasar dan ekspektasi pertumbuhan bertemu langsung dengan reformasi fundamental yang nyata. Di kasta dewa ini kita punya dua raja dengan jalan cerita yang beda banget, India dan Jepang. Di satu sisi, India lagi nikmatin euforia gila-gilaan. Valuasi mereka terbang didorong sama ekspektasi agresif terhadap pertumbuhan EPS alias laba per saham. Satu dunia sekarang lagi ngelihat India sebagai pengganti pabrik dunia yang baru. Di sisi lain, kita punya Jepang. Kenaikan indeks Nikkei ke level tertinggi bersejarahnya itu bukan cuma sekedar hype kosong, tapi hasil dari reformasi tata kelola perusahaan yang masif.
Pemerintah Jepang benar-benar maksa emiten buat lakuin buyback saham dan ningkatin ROI mereka. Hasilnya, modal asing antre masuk, khususnya ke sektor teknologi dan manufaktur Jepang. Tapi poin paling krusialnya ada di angka ini, 3,6 kali. Ya, 3,6 kali. Ini adalah PBV-nya India. Valuasi termahal di Asia saat ini dipasangkan dengan PE di 22,5 kali. Coba bayangin, investor institusi raksasa global itu rela dan berani bayar premium gila-gilaan, hampir 4 kali lipat dari nilai buku asetnya, cuma demi mengamankan cerita pertumbuhan agresif India. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan aslinya nanti bisa ngejar harga tiket yang semahal ini? Ya, waktu yang bakal jawab. Tapi yang pasti, saat ini pasar bersedia bakar uang buat beli tiket VIP tersebut. Sekarang, kita tinggalin dulu euforia harga mahal tadi. Dan kita turun kasta ke area deep value dan kelas menengah. Temanya, stabilitas, diskon, dan permainan menunggu. Disinilah tempat kita nemuin stabilitas, diskon gede-gedean, dan tentu aja para pemain rata-rata yang lagi sabar banget nungguin rotasi pasar. Selamat datang di area obral raksasa, kasta deep value. Pertama, Singapura. Murah banget asli. PE cuma 10,8 kali, PBV 1,1 kali. Kenapa bisa gitu? Karena indeks STI mereka isinya didominasi perbankan besar sama REITs. Pasar ini tuh udah nggak peduli sama growth fantastis ala-ala startup. Jualan mereka adalah stabilitas dan dividend yield yang tebal. Ini playground yang cocok banget buat value investor berdana besar. Kedua, Korea Selatan. PE 11,5 dan PBV pas di angka 1,0 kali. Ini agak tragis sih, mereka punya raksasa teknologi, tapi valuasinya disandara sama fenomena yang namanya Korea discount. Ketegangan geopolitik plus struktur bisnis konglomerasi atau cebol yang pelit sama pemegang saham minoritas, bikin KOSP selalu nyungsep, dihargai cuma setara nilai buku asetnya doang. Memang murah, tapi jelas ada alasannya. Terus geser dikit ke kasta menengah. Di sini ngumpul nih tetangga-tetangga ASEAN kita. Ada Malaysia, Filipina, sama Thailand. Mereka ini posisinya lagi ngambang aja di area fair value historis mereka, dengan PE di kisaran 13-15 kali. Dibilang mahal enggak, dibilang murah juga enggak. Investor di pasar ini pada dasarnya cuma lagi duduk manis, ngopi-ngopi, nungguin datangnya angin rotasi sektoral global. Eits, tapi tunggu dulu, ada satu anomali luar biasa di kasta menengah ini, Vietnam. Coba kalian bayangin, Vietnam ini punya profil pertumbuhan ekonomi yang super agresif, bener-bener setara sama India. Tapi coba tebak valuasinya. PE mereka mentok di 13 kali, dan PBV 1,8 kali. Lah, mereka divaluasi setara Filipina, kok bisa barang dengan potensi segede itu dihargai semurah itu? Jawabannya simpel, karena pasar lagi mendiskon gila-gilaan risiko frontier market mereka, plus volatilitas ekstrim yang lagi kejadian di sektor properti domestiknya. Vietnam ini adalah definisi paling murni dari high risk, high reward di kawasan Asia. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial, rumah kita sendiri. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah IHSG Indonesia itu benar-benar barang diskon di harga yang wajar dengan PE 14.2 times? Kalau kita cuma lihat secara agregat di tabel awal tadi, ya kelihatannya sih gitu kan? Kesannya IHSG kita ini sangat sehat, stabil, dan lumayan murah lah. Tapi sini, mari saya bongkar faktanya. Angka PE 14,2 kali dan PBV 1,9 kali pada IHSG itu sebenarnya cuma ilusi optik statistik. Ya, kalian nggak salah dengar. Kalau kalian cuma beli reksadana indeks atau cuma ngambil keputusan trading berdasarkan angka rata-rata ini, selamat, kalian lagi dibodoh-bodohin sama agregat matematika. Angka di permukaan ini secara rapi menutupi sebuah divergensi valuasi yang super ekstrim di dalam perut indeksnya sendiri. Coba kita bedah ya, IHSG kita ini sekarang lagi ditarik-tarik dalam sebuah permainan tarik tambang brutal dari 3 kutub yang saling bertolak belakang. Pertama, kita punya premium anchors yang isinya kuartet bank raksasa atau Big Four banks. Kedua, extreme discount anchors yang dihuni sama perusahaan-perusahaan energi dan batu bara. Dan ketiga, ini yang gila, astronomical anomalies alias para pemain baru di sektor energi baru terbarukan atau EBT. Nah, inilah alasan kenapa menilai IHSG cuma dari angka gelondongannya doang itu adalah kesalahan fatal seorang pemula. Kita lihat kekuatan tarikan yang pertama, angka 15 hingga 20% ini. Ini apaan? Ini adalah return on equity atau ROE dari bank-bank raksasa yang jadi penyokong utama IHSG. Karena kemampuan mereka mencetak laba yang sekonsisten dan sebadak ini, wajar dong bank-bank besar divaluasi dengan harga premium. Seringkali di atas PBV 2 bahkan sampai 3 kali. Merekalah otot utama yang dengan kuat menarik rata-rata PBV keseluruhan IHSG naik mendekati angka 1,9 kali.
Nah, disinilah letak briliannya tarik-menarik pasar kita. Di sudut berlawanan dari bank-bank mahal tadi, ada sektor energi dan batu bara. Mereka ini tuh literal mesin pencetak uang tunai yang masif dan doyan banget bagi dividen jumbo. Tapi tebak, valuasi PE mereka super duper murah, seringkali nyungsep di bawah 5-8 kali aja. Sektor batu bara inilah jangkar berat yang sukses nahan rata-rata PE IHSG biar nggak terbang terlalu tinggi. Sebaliknya, di ujung spektrum yang satu lagi, kita punya anomali sektor EBT. Market cap mereka raksasa, tapi diperdagangkan dengan PE dan PBV sampai ratusan kali lipat. Valuasi astronomis ini murni digerakkan sama ekspektasi masa depan, bukan laba bersih yang ada hari ini. Jadi, dari hasil pembedahan realitas pasar ini, apa dong langkah cerdasnya? Jadilah investor yang taktis, bro. Langkah pertama, stop beli indeks secara buta. Indeks kita tuh lagi penuh dengan ilusi. Langkah kedua, lakuin stock picking di sektor perbankan buat dijadiin fondasi portofolio dan bantalan stabilitas pertumbuhan jangka panjang kalian. Langkah ketiga, manfaatin rotasi dan siklus komoditas. Kita bisa riding sektor energi dan pertambangan buat dapatin momentum capital gain dan pastinya dividen yang super tebal. Sekali lagi, ini bukan tebak-tebakan koin ya. Ini adalah strategi tangguh berbasis pemahaman valuasi fundamental yang real. Nah, peta valuasi harga saat ini udah sangat jelas terpampang di depan kita. Kita udah tahu siapa yang harganya kemahalan, siapa yang diobral karena masalah geopolitik, dan siapa yang jago nyembunyiin ilusi statistik. Tapi, pertanyaan terbesarnya sekarang, terlepas dari harganya saat ini, negara mana sih yang sebenarnya memegang mesin paling kencang untuk masa depan? Siapa yang bakal ngasih return paling buas? Jangan kemana-mana, karena di segmen selanjutnya kita bakal bongkar habis tentang indeks Asia secara potensi growth. Siapin mental kalian, karena datanya bakal bikin kalian kaget luar biasa. Oke, bangun semuanya, buka mata kalian lebar-lebar. Gini ya, kalau kalian masih menganalisis pasar modal pakai cara-cara lama yang kaku, jujur aja, bersiaplah buat dilibas sama pergerakan uang raksasa di luar sana. Pembahasan kita kali ini bukan buat mereka yang bermental amatir. Kita lagi main di liga besar sekarang. Permainan para pengelola dana kakap alias smart money. Kita ini ngelihat ke depan, memprediksi kemana arus migrasi modal triliunan dolar bakal mengalir sebelum itu benar-benar terjadi. Jadi, siapkan diri kalian, karena analisis ini bakal mengubah total cara kalian melihat bursa Asia. Dengerin baik-baik. Kalau kalian masih cuma mantengin metrik jadul kayak PE ratio atau PBV, kalian itu ibarat nyetir mobil tapi matanya ngeliatin spion terus. Rasio-rasio valuasi itu kan cuma mencerminkan kondisi fundamental saat ini. Murah itu belum tentu bagus kalau perusahaannya nggak bisa tumbuh kan? Jangkar sesungguhnya yang nentuin kemana dana institusi global bakal parkir menjelang akhir dekade ini tuh cuma satu. Prospek pertumbuhan. Uang besar itu nggak peduli sama sejarah masa lalu kalian. Mereka murni membeli potensi masa depan. Nah, menu cuan kita hari ini udah tersusun rapi, terstruktur, dan pastinya tanpa basa-basi. 1. Semangat cuan. 2. Peta prospek pertumbuhan bursa Asia. 3. Rapor kategori pasar Asia. 4. IHSG sebagai kuda hitam paling seksi. 5. 3 pilar rahasia mesin IHSG. Dan terakhir 6. Menakar resiko indeks Asia. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, semangat cuan. Bangkitlah investor. The game is changing. Masuk ke bagian kedua, peta prospek pertumbuhan bursa Asia. Ini nih, The 2020s Smart Money Tier List. Waktunya buang kebiasaan lama dan mulai melacak migrasi besar-besaran modal regional. Nah, buat ngejawab kemana uang mengalir, kita nggak lagi main tebak-tebakan pakai insting ya. Kita pakai data brutal. Ekspektasi pertumbuhan laba per saham atau EPS.growth. Coba perhatiin baik-baik. Yang bikin data ini super menarik adalah pemenang mutlak bintang 5 kita itu India. Growth-nya di atas 15%. Gila kan? Terus ada Vietnam di kisaran 12-15%. Mereka ini mesin utamanya. Turun dikit ke bawah ada kebanggaan kita Indonesia. Dan Jepang dengan 4 bintang. Korea Selatan, Filipina, Malaysia ya lumayanlah bertahan di tengah. Tapi sorry to say nih, coba lirik posisi terbawah. Thailand cuma mampu tumbuh 4-6%. Dan secara mengejutkan, Singapura. Pertumbuhannya nyaris mati di bawah 4%. Percaya nggak? Bagian ketiga, rapor kategori pasar Asia, High Growth versus Defensive Traps. Oke, mari kita sedikit kejam di sini ya. Kita bongkar rapor merah mereka buat ngeruntuhin pemahaman konvensional. Di kategori High Growth Engines, kita punya India dengan PDB stabil 6,5-7%. Benar-benar monster ekonomi yang nalik sektor keuangan dan infrastrukturnya. Terus Vietnam, wah mereka ini raja manuver. Jago banget manfaatin relokasi pabrik dari Tiongkok alias China Plus One. Nah sebaliknya, kategori defensif. Ini jebakan banget sih.
Singapura? Aduh, pasar mereka udah ketuaan. Growth di bawah 4% itu karena mereka murni cuma jadi lahan parkir wealth management. Ekspansi bisnis real emitennya nyaris nol, bos. Thailand juga sama aja, terjebak masalah populasi yang menua dan telat banget adaptasi ke tren kendaraan listrik. Jadi please deh, jangan buang waktu kalian nyari pertumbuhan eksponensial di pasar defensif kayak gini. Terus gimana dengan raksasa Asia Timur? Jepang sih harus kita kasih standing ovation ya. Pertumbuhan mereka bukan dari ekspansi fisik, tapi dari otomatisasi struktural, AI, dan masuknya pabrik semikonduktor kayak TSMC. Margin untung emiten Jepang melebar dengan sangat efisien. Nah, kalau Korea Selatan, ini arena buat kalian yang nyalinya gede. Benar-benar high risk, high reward. Nasib mereka itu digantungin sama siklus memori chip canggih buat AI global. Kalau siklus AI meledak positif, wah, untung besar menanti. Tapi kalau meleset, ya siap-siap aja nanggung rugi. Lanjut ke bagian keempat. IHSG, kuda hitam paling seksi. Indonesia's Balance Risk to Reward. Nah, poin krusialnya ada di sini. Kalau India udah kemahalan harganya, terus Asia Timur bikin jantungan karena terlalu fluktuatif, kira-kira smart money bakal naruh uangnya kemana? Jawabannya ada di kuda hitam kita, IHSG Indonesia. Proyeksi pertumbuhan labanya solid banget di angka 9-12%. Gini loh logikanya, pengelola dana global itu lama-lama capek juga beli saham India yang valuasinya udah di awang-awang. Mau masuk ke tech Asia Timur juga was-was. Ujung-ujungnya mereka secara alami bakal muter modalnya ke pasar yang ngasih laba bersih real, organik, tapi harganya masih diskon. Ya Indonesia dong. Pertumbuhan kita jelas ngalahin tetangga kayak Singapura sama Malaysia, tapi valuasinya jauh lebih murah dari India atau Jepang. Rotasi modal ke sini itu udah pasti, tinggal nunggu waktu. Bagian kelima. 3 pilar rahasia mesin IHSG, kita bedah nih pertumbuhan 9-12% tadi. Sebagai investor yang cerdas, kita harus buka kap mesinnya dong. Jangan asal telan mentah-mentah janji pertumbuhan 12% tanpa ngecek jeroannya. Ada 3 pilar raksasa nih yang bikin mesin bursa kita meraung. Pertama, konsumsi domestik yang jadi andalan saham kali Big Four Banks kita. Kedua, transisi energi dan infrastruktur hijau. Emiten kayak BRN atau DSSA ini ngasih dimensi growth stock baru gara-gara tren dekarbonisasi global. Dan yang ketiga, nah ini yang paling brilian dan krusial. Arus kas dari komoditas tradisional. Perusahaan batu bara dan gas raksasa kayak Adro sama ITMG mungkin kedengarannya kuno banget ya. Tapi perhatiin deh, duit kas mereka yang masif itu sekarang dipakai buat modalin masa depan. Buat hilirisasi nikel, aluminium, buat ekosistem EV. Jadi ini benar-benar gambaran nyata di mana old money itu secara harfiah lagi bayarin new world. Buat mastiin pilar pertama tadi nggak rubuh, ada satu angka sakti yang jadi fondasi beton tak tergoyahkan, 5%. Ya, pertumbuhan PDB nasional kita yang stabil di 5% ini adalah nyawanya. Angka inilah yang nahan daya beli kelas menengah tetap kuat, dan bikin pertumbuhan kredit, terutama konsumer sama UMKM, bisa terus lari kencang 2 digit. Terus siapa yang panen untungnya? Udah pasti saham-saham perbankan Big Four kebanggaan bursa kita, yang profitnya berhasil dijaga di level paling tinggi seregional. Masuk ke bagian ke-6, menakar risiko indeks Asia, the danger zone. Eits, tahan dulu euforianya, simpan lagi sampahnya kalian kawan-kawan. Karena sebagai pengelola risiko sejati, kita paham betul, nggak ada yang namanya cuan gratis di pasar modal. Kita emang udah ngelihat sisi terang dari proyeksi cuan ini, dan tahu kemana triliunan dolar smart money bakal berlabuh. Tapi, seberapa besar sih sebenarnya risiko di balik narasi megah ini? Pasar Asia ini ibarat ladang ranjau yang di ujungnya ada emas. Jebakan-jebakan apa yang diam-diam nunggu buat ngunyah portofolio kalian yang lagi terlena? Nah, simpan rasa penasaran kalian, karena kita bakal bongkar tuntas topik indeks Asia secara potensi risiko di pembahasan berikutnya. Jangan kemana-mana ya! Halo para pemburu cuan, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Pasti lagi pada semangat nih nyusun portofolio. Jujur aja, siapa sih yang nggak tergoda lihat valuasi saham yang lagi diskon gede-gedean? Tapi, ngaku deh, berapa banyak dari kita yang masih pakai insting amatir? Langsung sikat saham cuma gara-gara angka PE ratio kelihatan murah di aplikasi, tanpa repot-repot ngitung resiko struktural di baliknya. Kita sering ngerasa lagi borong barang diskonan, padahal jangan-jangan kita lagi jalan santai masuk ke jebakan mematikan. Hari ini kita bakal lakuin reality check. Kita telanjangi angka-angkanya dan bongkar apa yang sebenarnya sembunyi di balik valuasi bursa-bursa Asia. Siap-siap ya, karena realita makroekonomi itu nggak selalu seindah angan-angan portofolio impian kalian. Yuk, kita mulai. Coba resapi kalimat ini baik-baik. Menganalisis valuasi tanpa memasukkan faktor resiko itu, ibaratnya kayak kalian baca peta, tapi nggak lihat kalau di depan sana ada jurang menganga. Puitis banget ya, tapi ini tamparan keras buat kita semua. Kalian asyik ngikutin jalan karena kelihatannya mulus dan valuasinya murah, tiba-tiba terperosok. Valuasi yang murah meriah itu sering banget ternyata cuma sekedar jebakan nilai, karena risiko yang mengintai di baliknya terlampau besar.
Sebaliknya, buat kalian yang suka ngejar saham growth dengan valuasi selangit, ingeti ini, valuasi super mahal itu ibarat menara kaca. Dia bisa hancur berkeping-keping seketika, cuma karena satu ekspektasi kecil yang meleset. Jangan naif, nggak ada yang namanya makan siang gratis di pasar modal. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih cara para profesional ngukur kedalaman jurang itu? Kuncinya ada di satu konsep fundamental ini, risk premium. Ini adalah lensa utama yang harus banget kita pakai. Simpelnya, risk premium itu adalah seberapa besar imbal hasil ekstra yang wajib dituntut oleh kalian sebagai investor buat mau nanggung risiko di suatu pasar tertentu. Kalau pasarnya lagi amburadul dan penuh ketidakpastian, ya kalian harus berani minta potensi cuan yang jauh lebih tinggi dong. Kalau enggak, ngapain buang-buang peluru di sana? Paham soal risk premium ini tuh satu-satunya cara kita bisa membedah pasar regional secara objektif. Oke, sekarang mari kita bawa konsep ini ke gambaran makronya. Coba kita petakan medan perang uang kalian di Asia. Saya kasih kilasannya nih. Di ujung yang paling ngeri, alias resiko sangat tinggi, kita punya Vietnam dengan ancaman likuiditas dan statusnya yang masih frontier market. Turun dikit ke level tinggi, ada India dengan valuasi yang super overvalued. Terus di level sedang sampai tinggi, ada Jepang sama Korea Selatan yang sibuk sama drama suku bunga dan geopolitik. Nah, di tengah-tengah dengan resiko sedang, itu rumah kita, Indonesia. Dan di level paling aman, sangat rendah, ada Singapura yang santai karena punya bantalan modal super tebal. Ini helikopter view dari keseluruhan lanskap Asia. Sekarang, mari kita zoom in ke ancaman-ancaman spesifik ini. Kalian tahu angka lebih dari 22 kali lipat ini? Ini bukan sekedar angka PI ratio biasa loh. Ini beneran bom waktu. Angka fantastis ini miliknya indeks Sensex atau Nifty di India. Kita lagi ngomongin pasar yang price for perfection, alias dihargai dengan ekspektasi kesempurnaan mutlak. Di valuasi setinggi langit ini, pasar India tuh ibaratnya napas saja susah. Nggak ada ruang buat salah sama sekali. Misal nih, ada sentimen makro negatif dikit aja, atau laporan laba kuartalan perusahaan gede ternyata meleset tipis dari ekspektasi pasar, boom, aksi jual asing bakal kejadian dengan sangat brutal. Institusi besar nggak akan mikir dua kali buat neken tombol profit taking tanpa ampun. Yang bikin ini makin menarik adalah pas kita bandingin racun-racun yang beda ini. Di satu sisi, kita dihadapkan sama pasar overachiever yang super rapuh kayak India dan Jepang tadi. Valuasi mereka kelewat mahal, di mana satu kesalahan kecil aja bisa berujung kejatuhan yang menyakitkan. Kontrasin deh sama sisi lainnya, pasar yang dihantui sama konsentrasi sektor ekstrim dan drama geopolitik, kayak Korea Selatan dan Vietnam. Ini penyakitnya beda total, teman-teman. Jadi, manajer investasi itu nggak bisa pakai strategi yang sama buat ngobatin masalah yang beda. Ngomong-ngomong soal anak emas, mari kita bahas Jepang dengan indeks Nikkei 225-nya. Banyak banget yang euforia bersorak waktu Nikkei meroket, tapi kalian sadar nggak ada ancaman tersembunyi di situ? Lonjakan valuasi Jepang sekarang ini sangat amat bergantung sama nilai tukar yen yang lemah. Itu bensin utamanya. Masalahnya, nasib mereka bertumpu penuh di tangan Bank of Japan atau BOJ. Kalau inflasi mulai tak terkendali dan BOJ terpaksa agresif naikin suku bunga buat normalisasi, yen bakal langsung menguat tajam. Kalau itu sampai kejadian, wah, valuasi emiten eksportir dan teknologi raksasa Jepang yang tadinya kelihatan fantastis bakal rontok seketika. Jatuhnya, kalian pikir lagi investasi saham, padahal sebenarnya kalian lagi taruhan arah mata uang. Terus gimana dengan pasar yang penuh drama? Coba kita lirik Korea Selatan. Indeks Kospi mereka punya risiko konsentrasi yang luar biasa ekstrim. Indeks ini nyaris disandera penuh sama siklus semikonduktor global. Jadi kalau tiba-tiba tren AI mereda atau permintaan chip dunia melambat, valuasi Kospi bisa langsung dipangkas habis-habisan. Belum lagi sentimen geopolitik abadi di sana yang bikin investor asing selalu minta risk premium ekstra. Di sisi lain ada Vietnam. Iya sih, pertumbuhan ekonominya kalau di atas kertas kelihatan fantastis. Tapi realitanya, pasar saham mereka itu rentan banget sama intervensi regulasi yang mendadak, krisis gagal bayar properti, dan skandal. Ditambah lagi dengan status frontier market, pas lagi ada kepanikan global, likuiditas asing bisa langsung mengering seketika. Duit kalian gampang masuknya, tapi pas lagi kebakaran, belum tentu bisa keluar loh. Nah, bagian ini nih yang jadi bukti nyata keluguan para investor amatir. Jujur aja, berapa banyak dari kalian yang buru-buru borong indeks Singapura, Malaysia, atau Thailand murni karena lihat PI mereka cuma 10-14 kali doang? Pasti mikir, wah gila nih murah banget. Salah besar. Mereka itu murah bukan karena lagi salah harga atau tersembunyi kayak permata. Mereka murah karena itu murni jebakan nilai. Singapura dan Malaysia lagi menderita stagnasi modal. Nggak ada katalis lonjakan laba yang radikal di depan sana. Terus Thailand, instabilitas politik internal mereka yang berlarut-larut terus nunda belanja negara dan bikin kabur investasi asing. Kalau kalian taruh duit di sini, kalian nanggung opportunity cost yang luar biasa besar. Duit kalian dia membusuk, sementara pasar lain lagi pada pesta. Halaman belakang kita sendiri, membedah anatomi resiko IHSG.
Sekarang waktunya kita tanggalkan yang namanya home country bias alias cinta buta sama pasar sendiri. Secara keseluruhan, IHSG kita ini emang punya profil resiko sedang, lumayan terukur lah kalau dibandingin volatilitas gila di Vietnam atau valuasi rapuh di India. Tapi jangan keburu nyaman dulu. Ada dua ancaman raksasa yang siap menggerogoti portofolio kalian. Ancaman pertama, volatilitas komoditas global. Banyak dari kita yang terbuai sama valuasi murah IHSG karena ditopang emiten energi dan tambang raksasa. Masalahnya, itu bikin indeks kita super sensitif sama harga batu bara dan gas global. Kalau harga komoditas tiba-tiba anjlok gara-gara perubahan kebijakan energi dunia, arus kas perusahaan bakal tertekan parah. Imbasnya, dividen raksasa yang selalu kalian tunggu-tunggu itu bakal menguap gitu aja. Terus, ancaman kedua ini nggak kalah horornya, resiko rebalancing index dari big caps baru. Ingat, kita punya raksasa-raksasa baru yang valuasinya meroket tajam banget. Resiko likuiditasnya beneran nyata. Cuma butuh satu peristiwa teknikal, kayak review dari indeks global sekelas MSCI, buat memicu aksi jual algoritmik gila-gilaan dari fund manager asing. Algoritma komputer itu nggak punya perasaan, mereka bakal langsung banting harga dan nyeret turun seluruh indeks cuma dalam hitungan detik. Tapi sebentar, tarik napas panjang dulu. Disinilah letak keindahan struktur pasar kita. Di balik ancaman komoditas dan mesin algoritma tadi, IHSG ini sebenarnya punya peredam kejut atau shock absorber yang luar biasa tangguh. Siapa lagi kalau bukan jajaran Big Four Banks kita? Kekuatan fundamental perbankan raksasa Indonesia ini adalah jaring pengaman terakhir kita. Coba bayangin, rasio kecukupan modal atau CAR mereka itu letaknya jauh, sangat jauh di atas ambang batas regulasi. Jadi, pas sektor komoditas lagi ancur-ancuran, atau saham energi baru lagi ngalamin sell-off masif, bank-bank raksasa inilah yang jadi dinding pertahanan super solid. Mereka lah alasan utama kenapa indeks kita ini jarang banget jatuh ke jurang yang terlalu dalam pas badai lagi menerpa sektor lainnya. Jadi, realitanya udah terpampang amat sangat jelas nih. Valuasi murah bisa aja cuma jadi kuburan portofolio kalian, dan valuasi mahal itu nggak ubahnya menara kaca yang siap retak kapan aja. Pertanyaan utamanya sekarang, apakah kalian udah beneran siap buat secara aktif ngukur dan memitigasi resiko-resiko spesifik di setiap negara ini? Atau masih mau main tebak-tebakan buta aja? Gimana sebenarnya taktik praktis buat menavigasi ketidakpastian global ini? Khususnya buat ngamanin portofolio saham energi dan perbankan kalian? Siapkan mental kalian, karena kita bakal bongkar habis dan retas strateginya di bedah materi kita yang berikutnya yang berjudul Analisa Komprehensif Indeks Asia. Jangan kemana-mana ya, karena permainan yang sesungguhnya benar-benar baru aja dimulai. Oke, jujur aja nih, berapa banyak dari kalian yang minggu lalu beli saham cuma gara-gara ngelihat story influencer? Atau panik ikutan rumor di grup obrolan yang gak jelas sumbernya? Ayolah, bangun teman-teman retail. Kalau kalian mau cuan yang konsisten dan portofolio yang beneran tangguh, kebiasaan main tebak-tebakan kayak gitu harus di-stop sekarang juga. Di sesi analisis kita kali ini, kita bakal bedah habis-habisan peta pasar global berdasarkan dokumen komprehensif Indeks Asia terbaru. Dan kita akan melihat dunia murni dari kacamata para fund manager raksasa. Lihat kutipan ini, modal global itu nggak bergerak secara acak. Nol besar. Menjelang akhir Mei 2026 nanti, uang beneran bernilai triliunan dolar alias smart money itu pindah antar negara di Asia bukan karena FOMO. Nggak ada ceritanya institusi gede ikutan fear of missing out. Mereka mindahin miliaran dolar murni pakai satu aturan main yang super kaku. Risk adjusted return alias imbal hasil yang disesuaikan dengan resiko ditambah strategi alokasi aset lintas negara yang sangat terukur. Jadi, pesannya simpel banget. Stop trading pakai rumor. Udah saatnya kalian tarik kursi, duduk bareng di meja para pemain besar, dan mulai mikir pakai helikopter view. Di sesi ini, saya nantang kalian buat ngelihat gambaran besarnya. Kita bakal tur keliling Asia buat membedah 4 kuadran strategis di bursa mereka. Siap? Mari kita meluncur ke kuadran pertama. Kita mulai dari kuadran pertama nih. Kuadran yang isinya barang-barang mahal alias premium growth yang dihuni oleh India dan Jepang. Ibarat kalian masuk ke butik luxury brand. Di kuadran ini, investor tuh dengan senang hati buang duit bayar mahal demi sebuah narasi makroekonomi yang lagi seksi-seksinya. Angka 22,5 kali ini adalah rasio PE dari pasar India, spesifiknya Sensex dan Nifty, dengan PBV nyentuh 3,6 kali. Kalau selama ini kalian ngeluh saham jagoan kalian kemahalan, kalian harus sadar valuasi India ini super duper mahal dan udah priced for perfection. Harganya udah masukin ekspektasi kalau semuanya bakal berjalan mulus tanpa celah. Kenapa? Karena ini sepenuhnya ditopang sama ekspektasi kalau laba per saham atau EPS emiten mereka bakal terbang di atas 15% gara-gara booming manufaktur dan infrastruktur di sana. Mari kita bedah detailnya.
Kayak yang saya bilang tadi, India ini pasar momentum. Rewardnya emang tinggi, tapi risikonya asimetris banget. Meleset dikit aja laporan laba kuartalannya, indeks mereka bisa terjun bebas. Nah, gimana dengan Jepang? Dengan Nikkei yang udah di level 63 ribuan, Jepang ini bukan lagi arena buat nyari saham value yang murah. PI-nya udah 21 kali. Pertumbuhannya sih kenceng, didorong sama reformasi tata kelola korporasi dan posisi mereka sebagai tulang punggung semikonduktor sama AI global. Tapi jangan lengah, risiko terbesarnya ngintai dari kebijakan moneter. Kalau Bank of Japan baikin suku bunga dan yen menguat, emiten eksportir mereka bakal babak belur. Nah, dari pesta pora barang mewah tadi, kita geser ke kuadran kedua. Kuadran deep value alias kuadran paling ngebosenin yang dihuni oleh Singapura dan Malaysia. Kalau India dan Jepang tadi ibarat sirkuit balap yang kenceng, kuadran ini tuh kayak brankas besi super tebal, tempat di mana uang-uang penakut pada ngumpet dari volatilitas. Kontrasnya kerasa banget kan? Di satu sisi kalian punya premium growth yang valuasinya setinggi langit, agresif, tapi bikin jantungan. Di sisi lain, kalian punya pasar deep value kayak Singapura dan Malaysia. Valuasi mereka super murah, PI cuma di kisaran 10-14 kali. Tapi ada alasannya kenapa bursa ini murah. Pergerakannya super lesu, karena isinya didominasi sektor tradisional yang udah terlalu matang, kayak perbankan, telco, dan properti. Nggak ada tuh cerita pertumbuhan laba yang meledak-ledak di sini. Terus ngapain dong institusi repot-repot markir duit di sana? Jawabannya, ini adalah ultimate safe haven. Investor asing masuk pasar Singapura dan Malaysia murni sebagai dividend play, cuma buat ngincer dividen rutin demi ngelawan inflasi. Resiko capital loss-nya nyaris nggak ada. Tapi ingat satu hal krusial, opportunity cost-nya masif banget. Kalau kalian taruh duit di sini, ya ucapin selamat tinggal aja sama impian mencetak untung berlipat ganda dari capital gain. Sekarang, kencangkan sabuk pengaman kalian rapat-rapat karena kita bakal masuk ke kuadran ketiga, High Beta Frontier, alias roller coaster bernama Vietnam. Di arena ini, volatilitas itu bukan sekedar risiko, tapi udah jadi menu sarapan tiap pagi. Bayangin aja, dengan pertumbuhan ekonomi yang secepat itu, VN Index Vietnam tuh cuma dihargai dengan PI 13 kali. Secara fundamental, ini anomali yang mencolok banget. Mereka ini sangat undervalued loh. Padahal mereka adalah pemenang utama dari tren relokasi rantai pasok global. Lantas, pertanyaannya, kenapa harganya bisa semurah itu? Jawabannya, ya, karena ada resiko ekstrim yang ngikutin di belakangnya. Vietnam itu masih berstatus frontier market, belum jadi emerging market sepenuhnya. Tata kelola pasarnya masih tahap berkembang, dan yang paling parah, mereka lagi dihantam krisis likuiditas gede-gedean di sektor properti. Hasilnya, volatilitas harian yang benar-benar ekstrim, kuadran ini khusus buat para pecandu adrenalin. Kalau kalian nggak sanggup melihat nilai portofolio kalian berayun beringas setiap hari, mending jangan pernah sentuh pasar ini. Dan akhirnya setelah keliling Asia, kita tiba di kuadran keempat, the sweet spot, keseimbangan IHSG. Setelah ngelihat pasar yang kemahalan, yang ngebosenin, sampai yang bikin jantungan tadi, ini dia puncak dari analisa kita, kandang kita sendiri. Divaluasi P/E 14,2 kali, IHSG nawarin profil risiko dan imbal hasil yang paling seimbang se-Asia. Ibarat cerita Goldilocks, pasar kita nggak kepanasan kayak India, tapi juga nggak kedinginan dan kaku kayak Singapura. Keseimbangan absolut inilah yang bikin Indonesia jadi target utama dan pelabuhan paling masuk akal buat smart money yang nyari growth tapi tetap butuh stabilitas. Landscape Asia saat ini benar-benar kebelah jadi dua kekuatan gede. Di satu sisi, institusi global agresif banget mau buru dan ngebeli prospek masa depan di Asia Timur dan India. Tapi sebagai penyeimbangnya, mereka juga ngeborong stabilitas dan komoditas di Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai pusat gravitasinya. Nah, pertanyaannya sekarang gimana cara institusi-institusi raksasa ini ngeeksekusi duit mereka di IHSG yang diklaim sebagai sweet spot ini? Ini bawa kita ke bagian krusial kita, pengenalan strategi barbel di IHSG. Tunggu, ini bukan istilah orang nge-gym ya. Ini tuh taktik makroekonomi presisi tinggi yang dipakai para raksasa buat menaklukkan pasar kita dan meras keuntungan maksimal. Konsepnya persis kayak kalian ngangkat barbel. Kalian harus pegang dua beban ekstrim kelas aset secara bersamaan. Di satu sisi ada the defensive anchor, alias jangkar pertahanan. Modal raksasa diparkir di saham Big Four perbankan. Iya sih, PBV mereka premium di atas 2 kali. Tapi itu wajar banget karena ROE mereka solid, pertumbuhan kreditnya stabil, dan mereka ini market making. Ini adalah semen pondasi portofolio kalian yang susah goyah.
Terus di ujung satunya lagi ada ujung yang super agresif. Isinya saham siklikal dan pertumbuhan struktural, tempat di mana fund manager berburu alfa gede-gedean di atas rata-rata pasar. Nah, biar nggak dikira cuma jualan teori, mari kita sebut tiker taktisnya sekalian. Di ujung agresif ini, smart money itu mainin kelihayan baca siklus. Pertama, mereka nyedot arus kas masif dari raksasa tambang bagi-bagi dividen kayak ITMG dan ADRO yang valuasinya sering cuma PI 1 digit. Terus, di waktu yang sama, buat nyetak growth struktural jangka panjang, mereka rela bayar harga premium buat raksasa transisi energi macam ESA, Brent, dan DSSA. Saham-saham ini emang ngebawa volatilitas tinggi dan sensitif banget sama arus keluar masuk indeks global kayak MSCI, tapi potensi pertumbuhannya luar biasa. Inilah yang namanya keseimbangan strategi barbel yang sebenarnya. Oke, sekarang kita udah pegang peta rahasianya, udah tahu di mana letak sweet spotnya, dan udah tahu apa nama strateginya. Tapi ini nyisain satu pertanyaan besar banget buat kalian. Gimana secara spesifik kalian para investor retail bisa ngeracik dan ngeeksekusi strategi barbel di IHSG ini ke dalam portofolio kalian sendiri, biar profitnya maksimal. Kalau kalian beneran udah capek cuma jadi penonton dan pengen mulai berinvestasi layaknya fund manager kelas dunia, pastiin kalian terus nyimak. Karena di segmen explainer kita selanjutnya, kita bakal bedah habis-habisan cara eksekusi strategi barbel IHSG ini. Jangan kemana-mana dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Oke, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Buat kalian para investor saham yang udah siap ngancurin market dan cetak cuan maksimal, kalian ada di tempat yang tepat. Siapkan mental kalian, karena hari ini kita nggak bakal ngebahas teori-teori investasi yang kaku dan ngebosenin. Kita bakal bedah habis taktik yang brutal, presisi, dan super efektif buat naklukin ketidakpastian bursa saham Indonesia. Bersiaplah, karena kita bakal menguasai apa yang disebut dengan strategi barbel di IHSG. Tapi sebelum kita mulai, saya mau kasih sedikit realita pahit dulu. Bangun bos, berhenti ngorbangin uang hasil kerja keras kalian nyangkut di saham-saham mediocre. Kesalahan paling fatal yang sering dilakuin para amatir di luar sana adalah mereka hobi banget beli aset yang sifatnya tengah-tengah. Maksudnya apa? Saham yang profil risiko sama returnnya itu nanggung. Dibilang aman ya nggak terlalu aman, tapi giliran market naik, dia geraknya lelet. Buat apa kalian buang-buang waktu dan modal di sana? Coba deh buka portofolio kalian sekarang juga. Jujur aja, kalian masih numpuk saham-saham pemalu yang geraknya cuma jalan di tempat kan? Saham yang kalau IHSG lagi hijau dia malah diem aja, tapi giliran IHSG merah, dia malah yang paling depan ikut longsor. Kalau iya, gaya investasi kalian harus segera dirombak total. Saya nggak mau agak belak-belakan gini karena saya pengen kalian menang. Di kondisi market yang penuh ketidakpastian global kayak sekarang, main aman di tengah-tengah itu sama aja kayak nunggu bom waktu. Kalian butuh taktik yang jauh lebih ekstrim. Oke, kita masuk ke bagian pertama, anatomi strategi barbel ekstrim. Jadi gini, konsepnya itu simple banget, ibarat barbel di tempat gym. Barbel itu kan berat di sisi kiri sama sisi kanan, nah sementara bagian tengahnya kosong plong kan, cuma besi pegangan doang. Dalam portofolio, strategi barbel ini berarti kita secara sadar dan sengaja membuang semua instrumen investasi yang posisinya ada di tengah. Kita bakal numpuk seluruh modal kita cuma di dua ujung yang sangat ekstrim. Ujung pertahanan yang maksimal dan ujung serangan yang super agresif. Nggak ada ruang buat keraguan-raguan di strategi ini. Nah, ilustrasi ini ngegambarin banget inti dari cara main kita. Di satu sisi, kalian butuh stabilitas tingkat dewa. Di sisi lain, kalian juga butuh potensi keuntungan gila-gilaan beresiko tinggi. Tugas kalian adalah mengawinkan dua kutub yang berlawanan ini di dalam satu portofolio IHSG. Kalau kalian bisa nyeimbangin dua ujung ini dengan pas, kalian bakal kebal terhadap guncangan, tapi tetap bisa ikut pesta pora pas market lagi bullish. Bagian kedua, beban kiri yang berat, the big four banks. Kita mulai rakit sisi kiri barbel kita nih. Ingat ya, ini tuh jangkar pertahanan kalian, bukan tempat buat judi, nyari untung ratusan persen dalam seminggu. Kalau nyari yang kayak gitu, kalian salah alamat. Sisi ini adalah fondasi yang tugasnya menjaga stabilitas modal kalian, ngelawan inflasi, dan ngasih likuiditas mutlak. Terus, seberapa banyak yang harus ditaruh di sini? Angkanya masif banget, sekitar 50 hingga 60% dari total dana kalian. Serius, jangan pelit buat sisi pertahanan, karena inilah nyawa portofolio kalian waktu badai market datang menghantam. Siapa aja target sasarannya? Ya jelas, rajanya IHSG dong, ada BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Kenapa harus mereka? Karena dari materi yang kita bedah, fundamental mereka ini sekeras batu karang. Mereka nyetak return on equity atau ROE yang selalu konsisten di atas rata-rata industri.
Mereka ini pada dasarnya cerminan atau proksi utama dari PDB Indonesia. Dan yang paling krusial, ukuran raksasa mereka bikin mereka kebal dari guncangan likuiditas asing. Uang besar mungkin keluar masuk, tapi 4 bank raksasa ini bakal tetap berdiri kokoh. Terus gimana cara eksekusinya? Kedisiplinannya harus tingkat tinggi. Langkah pertama, lakukan buy on weakness. Sabar, tunggu aja sampai investor asing pada panik berjamaah karena sentimen makro global, entah karena suku bunga The Fed atau apalah. Pas mereka pada jualan dan harga bank-bank ini turun sampai ke valuasi bawah, disitulah kalian masuk dan serok barangnya. Langkah kedua, pas bank-bank ini bagi dividen tahunan, jangan malah dipakai foya-foya. Reinvestasikan dividen itu tanpa ampun buat terus memperbesar jumlah lot kalian. Konsep compounding itu kerjanya paling buas di tahap ini. Lanjut ke bagian ketiga. Beban kanan yang eksplosif, mesin Alpha Energy dan tambang. Ujung kiri udah super aman, nah sekarang saatnya kita rakit ujung kanan dari barbel kita yang sangat eksplosif. Disinilah tempat kita ngambil risiko tinggi buat dapatin upside gila-gilaan yang jauh di atas rata-rata pasar. Tapi jangan asal tebak dan asal beli. Sektor energi di IHSG itu ternyata nyimpen rahasia besar. Di dalamnya nggak cuma ada satu, tapi ada 2 tipe mesin penggerak yang cara mainnya tuh bener-bener beda. Yang satu namanya mesin arus kas, dan yang satunya lagi mesin growth dan momentum. Kalau kalian memperlakukan dua-duanya dengan cara yang sama, siap-siap aja portofolio kalian rungkat. Coba deh perhatiin tabel ini, kelihatan banget kan bedanya dua dunia di sektor energi ini? Di baris pertama, kita punya mesin arus kas yang isinya para raksasa batu bara klasik, kayak Adaro sama ITMG. Valuasi mereka ini super murah, PE ratio seringnya di bawah 5 kali. Terus di baris kedua, ada mesin growth, contohnya kayak ESSA, Brand, dan DSSA. Valuasi fundamental mereka kalau dilihat sekilas mungkin kerasa nggak masuk akal, alias kemahalan. Tapi mereka ini justru digerakin sama ekspektasi transisi energi, aksi akuisisi, dan arus indeks global. Keduanya emang ada di sisi kanan barbel kalian, tapi DNA-nya beda 180 derajat. Buat mesin arus kas ini, cara mainnya adalah cyclical play atau siklus komoditas. Taktiknya simple tapi butuh nyali tebal. Kalian harus berani beli pas harga komoditas lagi stagnan, atau pas seisi pasar lagi pesimis-pesimisnya, dan benci banget sama energi fosil. Terus kapan panennya? Kalian tinggal jual atau tahan aja buat nikmatin dividen yield-nya yang super jumbo saat tiba-tiba harga energi global meroket gara-gara krisis geopolitik atau permintaan musim dingin. Intinya, beli saat ketakutan, jual saat keserakahan. Nah, beda cerita kalau di mesin growth. Di sini mainnya murni momentum dan pergerakan aliran dana. Warning keras dari saya, jangan pernah bawa gaya investasi santai-santai ke saham tipe ini. Kalian butuh disiplin teknikal yang sangat brutal, gunakan trailing stop tanpa kompromi. Harga saham kayak Brand atau DSSA itu sangat sensitif sama pembobotan indeks global. Jadi, mantau pengumuman review rebalancing dari MSCI atau FTSE itu jauh lebih krusial di sini daripada kalian pusing-pusing baca laporan keuangan kuartalan mereka. Bagian keempat, rutinitas gym, disiplin rebalancing ketat. Punya strategi barbel se-ekstrim ini bakal percuma dan sia-sia kalau cuma didiemin. Sama kayak di tempat gym, kalian butuh rutinitas. Market saham itu dinamis banget, bobot kiri dan kanan barbel kalian pasti akan bergeser seiring waktu. Dan tugas kalian lah, buat ngembaliin posisinya biar seimbang lagi. Buat ngelakuin rebalancing, kita harus siap ngadepin 2 kondisi cuaca ekstrim di bursa. Pertama, skenario booming komoditas, atau pas momentum saham growth lagi meledak. Kedua, skenario koreksi agresif, saat market lagi panik. Apa yang harus kita lakuin di masing-masing skenario ini? Misal kita di skenario booming dulu nih, katakanlah harga batu bara lagi meroket tajam, Adaro terbang atau Brand ditarik asing gila-gilaan. Akibatnya, porsi sisi kanan portofolio kalian pasti membengkak. Dari yang tadinya 40% mungkin jadi 60% atau lebih. Kalau udah gini, jangan diam aja terbuai cuan, langsung eksekusi profit taking parsial. Amankan sebagian profit tunai kalian, terus secara paksa pindahkan uang itu ke sisi kiri buat beli saham Big Four Banks kalian yang harganya mungkin lagi stagnan atau tertinggal. Di sini, kalian ngamanin keuntungan risiko tinggi langsung masuk ke dalam brankas yang super aman. Sekarang gimana kalau skenario terburuknya yang kejadian? Koreksi agresif, market panik, dan harga saham energi cyclical kalian hancur lebur. Nah, disinilah letak kejeniusan dari strategi ini. Sisi kiri kalian, si raksasa perbankan tadi, bakal nahan portofolio kalian dari kejatuhan yang fatal. Bahkan kalian bisa manfaatin uang tunai segar dari dividen Big Four Banks yang baru aja cair buat nyerang balik. Gunakan amunisi itu buat nyorok saham-saham energi unggulan yang lagi didiskon habis-habisan di harga dasarnya. Ini tuh strategi counter attack yang benar-benar mematikan. Terakhir, bagian kelima. Keputusan akhir dan disclaimer wajib. Udah mulai nangkep ya?
Strategi ini nuntut kalian buat bertindak mekanis, tanpa emosi, dan penuh perhitungan. Kalau ada satu hal aja yang wajib kalian bawa pulang dari sesi kita hari ini, ingat kutipan ini baik-baik. Tujuan akhir kita adalah bangun portofolio dengan daya tahan setangguh perbankan raksasa, tapi punya daya ledak sekuat siklus komoditas. Kalau kalian bisa ngejalanin ini dengan disiplin baja, kalian nggak bakal lagi jadi korban market, tapi justru jadi predator yang siap panen cuan di setiap siklusnya. Pertanyaannya sekarang, nyali dan kedisiplinan kalian udah siap belum? Satu lagi sebagai penutup, tolong dengerin baik-baik. Disclaimer wajib. Semua yang kita bahas di sesi bedah materi ini murni analisis untuk tujuan edukasi. Ini bukan rekomendasi dan jelas bukan ajakan buat beli atau jual saham apapun. Tombol buy dan sell itu ada di jari kalian sendiri. Setiap reanak keuntungan atau kerugian dari investasi saham adalah sepenuhnya tanggung jawab pribadi kalian masing-masing. Jadilah investor yang pintar, lakuin riset mandiri, dan selalu kelola risiko. Sampai jumpa di sesi bedah materi selanjutnya.